kita nggak jadi ngopi gitu harusnya, nggak ke kafe, kita kemudian nggak jalan-jalan. Kemarin Lebaran aja kita nggak beli baju Lebaran gitu kan ya, kita bisa fokus Lailatul Qadar gitu kan, nyari Lailatul Qadar bukan Lailatul Obral gitu. Oke, selamat datang teman-teman. Terima kasih gabung bersama kami ngebahas malam ini. Halo Bu Soya. Halo. Assalamualaikum. Salam. Wah, saya harus cari posisi. Saya pikir landscape bisa tadi, ternyata harus portrait. Oke. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, cerah banget nih malam ini pakai merah-merah gitu nih. Khusus karena hostnya gokil. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah join bareng kita. Malam ini kita akan ngomongin tentang financial planning ya, bersama ahlinya nih. Prodi kita ini kebetulan buka prodi ini yang paling ahli dalam hal financial planning. Makanya urusan keuangan kayaknya bagus banget. Ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara kita mengelola keuangan di era new normal. Nah, kita ngeliat ya sekarang kan setelah pandemi, ya new normal era katanya tuh kenormalan baru itu new lifestyle ya Bu ya kayaknya ya. Jadi ada perubahan gaya hidup juga gitu. Jadi bukan cuma dalam hal kita lebih jaga kesehatan, aware sama imunitas tubuh, tapi juga kita melihat ada banyak sekali gaya hidup mulai diterapkan sama orang-orang, entah karena bosan di rumah atau gimana gitu. Apa yang sudah kita jalani selama masa pandemi 2-3 bulan ini itu telah membuat banyak perubahan gitu ya, tidak hanya pada kemasan tidak hanya pada kemasan kopi favorit kita gitu yang udah mulai ada take away-nya ya, biar kita nggak benar berubah ya. Ya makanya sekarang berubah semua ya, dari gelas jadi botol ya. Oke, semua coffee shop kayaknya udah punya kemasan untuk take away gitu kan, Bu. Itu salah satu penyesuaian adjusting. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana cara adjusting di era new normal ini dengan berbagai macam habit yang tadi kata Ibu Soya bilang nih, salah satu lifestyle. Jadi oh ya, ini salah satu hobi baru nih gara-gara new normal. Hobi baru dan ikan hias termasuk hias termasuk yang nggak terdampak COVID tuh. Iya nih sebagai dampak COVID. Jadi kalau kita ngeliat sekarang, saya mah hobi yang murah-murah aja Bu. Kalau orang-orang kan goes gitu ya, mobil yang sepeda yang harga ratusan juta gitu. Kalau saya sih yang murah-murah aja. Nah Bu, baik, kita nggak sabar bagaimana mengatur keuangan nih supaya kita nggak jebol ketika new era kenormalan baru, terus kita semakin boros, jangan sampai seperti itu. Nah, kita punya waktu kurang lebih ya jangan lama-lama nyampein materinya, karena saya yakin nih teman-teman banyak yang sangat antusias untuk bertanya. Iya emang. Oke, gini. Menarik nih, kita ngomongin era new normal kan. New normal ini kan berarti perubahan dari pandemi COVID kemarin yang kita udah heboh banget tuh kan, lockdown, WFH gitu ya, belajar daring gitu kan. Terus kemudian perubahan-perubahan itu yang kemudian bikin kita juga punya kebiasaan baru loh. Sadar nggak sadar, ternyata kita itu sudah punya 4 model perilaku yang berubah dari yang sebelum pandemi gitu. Yang pertama itu adalah kaum rebahan yang kita suka bangga gitu kan dengan kaum rebahan ya. Dan ini memang sudah mengubah perilaku kita semua gitu. Yang tadinya kita biasa aktivitas keluar gitu kan, hangout, terus kemudian kita sering kumpul-kumpul, ngopi, ngafe ya kan sis, kita biasa ngopi kan di luar. Terus kemudian berubah lah, kita ngopinya jadi di rumah. Yang tadinya kita belinya cuma 1 cup, akhirnya karena harus take away, belinya 1 botol literan gitu kan. Dan ternyata itu nggak bisa dong habis dalam waktu 3 hari sesuai budget kita gitu ya. Ternyata sekali teguk banyak yang minta, habis deh, besok pesen lagi. Akhirnya yang tadinya kita cukup 1 gelas jadi 1 botol gitu, dan itu pun bikin boros gitu kan. Kemudian perilaku yang kedua yang berubah itu
perilaku yang kedua yang berubah itu adalah yang tadinya mungkin kita itu senang banget tuh eksis gitu kan. Kalau di diagram Maslow itu ada 5 tuh, ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah fisiologis, yang kedua adalah safety, yang ketiga itu adalah love and belonging, yang ketiga self esteem, yang keempat self esteem, kemudian yang kelima itu adalah self actualization. Buat mereka yang udah sampai self esteem sama self actualization, otomatis harus berubah tuh ke paling bawah gitu. Prioritas yang pertama buat mereka adalah kesehatan, makan dan keamanan jiwa raga gitu. Udah nggak mikir lagi tuh harus selfie dan sebagainya. Pokoknya ngadem aja di rumah gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, yang tadinya kita biasanya itu belinya offline gitu ya, mau nggak mau karena kita menghindari kontak fisik, kita jadi go virtual gitu loh. Kuliah aja yang tadinya kita tatap muka jadinya daring ya. Nggak enak sebetulnya loh, kita tuh daring, lebih pusing kan ya daripada harus tatap muka gitu. Terus yang keempat nih ya, yang tadinya kita nggak punya jiwa kepekaan sosial, cuek gitu sama tetangga, gara-gara COVID, alhamdulillahnya kita jadi peka nih sama sesama gitu kan, rasa empati, welas asih gitu kan, terus kemudian sering baper kalau ngelihat orang lain susah gitu kan. Nah ini keempat model ini perilaku yang ternyata mengubah segala sisi kehidupan kita gitu kan. Nah, dan ternyata menurut survei ya, pandemi ini ternyata membuat orang Indonesia itu lebih khawatir terhadap kesehatan finansial ketimbang kesehatan fisiknya. Ketahuan banget ketika pemerintah nyuruh lockdown gitu ya, tapi ternyata masih banyak juga yang nggak bisa lockdown karena mereka harus membiayai kehidupan rumah tangganya dan seterusnya gitu. Nah, makanya tapi yang paling penting itu adalah kalau tadi kita bicara soal kenapa ya kalau bagaimana sih caranya mengatasi boros pada saat new normal, karena logikanya nih ya, kita kan di rumah aja nih, banyak budget-budget yang sebenarnya nggak kepake dong, kita nggak jadi ngopi gitu harusnya, nggak ke kafe, kita kemudian nggak jalan-jalan, kemarin lebaran aja kita nggak beli baju lebaran gitu kan ya, kita bisa fokus Lailatul Qadar gitu kan, nyari Lailatul Qadar bukan Lailatul Obral gitu kan, terus kemudian nyari tajil ya Bu? Terus nyari tajil gitu kan, tapi kenapa sih kok keuangan kita kok tetap aja boros gitu loh. Kita emang ngeluarin duit tuh buat apa aja sih gitu kan. Ya karena ternyata perubahan perilaku itu yang kemudian mau tidak mau mengubah juga kebiasaan keuangan kita gitu. Yang kadang-kadang kita nggak butuh ternyata harus butuh. Contoh, mana pernah kita kan sebelum pandemi kita beli masker nggak kepikir tuh gitu. Tapi begitu pandemi kita harus siap hand sanitizer, kemudian kita jadi harus siap masker, sabun deterjen juga jadi lebih boros karena kan setiap habis keluar kita harus cuci baju tuh kan gitu. Sabun cuci tangan juga iya biasanya kita kucuk pakai air doang, ternyata kita sekarang udah nggak mantep tuh kalau harus. Kalau di kan gelas tuh udah ya, apalagi di SS ya, udah tinggal di uap airnya aja tuh yang buat cuci tangan, udah nggak peduli. Iya benar. Kadang-kadang kita cuma pakai tisu basah aja kan, sekarang kan nggak mantep tuh kalau nggak pakai sabun, nggak pakai hand sanitizer gitu kan, dikit-dikit semprot hand sanitizer dan seterusnya. Nah itu kan adalah pengeluaran yang sebelumnya nggak ada jadi ada gitu loh. Nah makanya kalau misalkan di era new normal ini sebetulnya ada banyak yang juga bukan hanya perilaku kita yang berubah, tapi juga kita harus menerapkan protokol keuangan. Jadi nggak hanya protokol kesehatan, tapi juga ada protokol keuangan. Yang pertama adalah coba deh kita evaluasi lagi financial planning kita. Gitu. Kita mungkin sebelumnya kita punya mimpi panjang tuh, di usia 20 saya pengen lulus kuliah, kemudian yang di 21 kita pengen kerja, di umur 30 pengen punya rumah, di umur 35 kita pengen punya mobil dan seterusnya. Ada banyak rencana-rencana kita yang itu sudah kita perhitungkan. Nah, karena pandemi ini otomatis kan ada yang berubah tuh. Coba deh disusun ulang gitu kan. Budget kita disusun ulang. Masih make sense nggak sih gitu loh. Gaji kita yang sekarang gitu kan. Atau pendapatan kita yang sekarang dengan pengeluaran yang sebetulnya harus juga kita evaluasi. Jangan-jangan justru pada saat pandemi ini banyak pengeluaran yang sebetulnya nggak perlu. Contoh nih ya, yang paling boros saat WFH itu adalah cemilan. Enggak ya Bu, kan? Kuota. Kuota sama cemilan, bener. Kuota sama cemilan. Apalagi kalau misalkan di rumah tangga tuh ya, karena anak-anak juga ikut sekolah di rumah, otomatis jajanan tuh harus standby.
gitu loh. Mama harus selalu masak gitu, yang biasanya masak cuma 2 kali sehari gitu ya, karena makan siang selalu di rumah gitu, selalu di luar, ternyata sekarang harus 3 sampai 4 kali gitu, karena frekuensi ketemunya lebih sering gitu. Termasuk kalau misalkan mahasiswa nih, yang yang tadinya bisa nyari rumah makan yang murah, tapi karena banyak yang tutup karena pandemi gitu kan, mau nggak mau dia harus nyari rumah makan yang seadanya deh gitu, dan kadang-kadang itu di luar budget gitu. Nah kemudian kalau new normal, ketika itu sudah sudah berangsur normal, otomatis kita juga harus melihat lagi nih kondisi situasi ekonomi sekarang kita kayak gimana, termasuk juga kalau misalkan ada yang dalam kondisi dirumahkan, di PHK, atau mungkin kirimannya terlambat, kirimannya terpotong, dan seterusnya. Terus termasuk juga catat jejak keuangan. Ini yang paling susah sebetulnya, jejak keuangan itu paling susah kita catat. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh ngandelin ingatan aja gitu. Paling males deh nyatet tuh. Bener gitu. banget. Nggak pernah bikin, nggak pernah. Kan? Bahkan kadang-kadang kita tuh minta nota ke kasir itu hanya untuk ngecek, oh harganya udah bener, tapi kita nggak pernah ngecek apakah pengeluarannya itu sudah sesuai nggak sama budget yang pernah kita pengenin gitu di awal kita terima gaji gitu. Endingnya apa ya, gaji kita itu cuman muter aja kalau kita nggak pernah nyatet, karena kita nggak pernah tahu loh bocornya di mana gitu kan. Nah sekarang udah banyak terus, ya aplikasi yang bisa bantu kita buat ngatur keuangan kayaknya ya. Banyak di banget, aplikasi untuk itu banyak banget. Di App Store tuh banyak banget. Gratisan lagi kan. Kalaupun kita bikin nyatet di Excel aja juga bisa kok. Kalau misalkan mau model manual, kakek ibu itu model Jepang tuh ya, itu nyatet sendiri aja pakai buku streaming, itu buku kotak-kotak itu, buku gratis kembar itu bisa gitu. Zaman dulu. Zaman dulu. Nah, kemudian protokol yang ketiga itu kita harus pastikan bahwa cash is king. Dana darurat itu penting ternyata. Selama ini kita remehin ya, kita punya tabungan, padahal tabungan itu beda loh sama dana darurat. Tabungan itu berbeda banget sama dana darurat, karena dana darurat itu adalah simpanan yang hanya digunakan untuk sesuatu yang darurat. Oh gitu, beda ya Bu ya? Jadi selama ini kalau beda dong aja tuh, tabungan sama dana darurat ya? Tapi harusnya udah ada beda. Kalau tabungan itu memang kita sudah punya peruntukan masing-masing. Misalkan tabungan untuk dana pendidikan, tabungan buat rumah, tabungan buat tabungan buat traveling, buat liburan gitu. Sementara kalau darurat ini benar-benar nggak boleh dipakai kecuali dalam kondisi emergensi banget gitu. Contoh misalkan kalau kita kena musibah, kalau kita kemudian sakit, kalau kemudian kita butuh sesuatu yang memang itu urgent banget. Nah, hanya untuk itu saja gitu. Jadi termasuk dalam kondisi pandemi ini loh, kalau misalkan tiba-tiba kita kehilangan penghasilan, kan dana darurat yang kita pakai gitu kan. Meskipun orang menganggap tabungan ya sama dengan dana darurat, aslinya beda. Oke. Nah, Bu, itu ada pertanyaan biar nggak langsung aja kali ya Bu ya? Silakan. Boleh. Nah ini langsung aja nih. Yang langsung nyambung aja ya. Dari FKII, nggak tahu nih adminnya FKII, bagi dana darurat dan tabungan, presentasenya ada nggak nih? Kalau saya mau tanya ini Bu. Ya udah Ibu jawab. Kenapa? Saya mau nanya. Oke. Mahasiswa Ibu. Ini yang dana darurat nih, yang nanya single atau udah nikah nih? Karena beda loh dana darurat sama yang udah nikah nih. Antara yang lajang sama yang nikah beda. Iya. Nih ya, dana darurat itu harus setara dengan living cost kalian. Jadi kalau misalkan sebulan itu living cost kalian itu adalah 1 juta, berarti dana daruratnya itu harus cukup sekian kali living cost kalian. Kalau buat mereka yang masih single itu setara dengan 4 kali living cost. Berarti kalau living cost-nya 1 juta, berarti kalian harus siap dana darurat sebesar 4 juta. Gitu. Nah, kalau coba. Kenapa? Kirimannya aja 1 juta, gimana kita bisa nyisihin 4 juta gitu loh. Ini ngomongin mahasiswa nih, misalnya. Nah, kalau misalkan nggak bisa, ya sebenarnya dana darurat ini kan memang hanya untuk darurat. Pun penyiapannya juga nggak bisa dipaksakan harus besar, yang penting ada. Gitu. Nggak apa-apa sedikit dulu, kita sisihin lah 50.000 tiap hari misalkan gitu. Sampai bisa ketemu 4 kali
dan 4 kali living cost gitu loh. Jadi bertahap gitu. Namanya juga darurat, nggak selalu sewaktu-waktu kita pakai kan gitu. Ya nunggu sampai, idealnya adalah 4 kali living cost. Oke. Jadi saya mau nanya nih Bu, sebagai awam nih ya, masih nyampurin tabungan sama duit darurat gitu ya. Nah, tadi kan kita misalnya udah misahin antara pos darurat sama tabungan nih. Nah, kalau mana sih cara kita itu bisa mengetahui, oh ini darurat nih gitu. Jadi ini harus keluar dari sini nih gitu. Kadang kan kita cuma kebawa emosi aja kan, emosi. Nah, ini darurat nih, padahal ini harus segera check out di Shopee nih. Kalau enggak ini nggak bisa nih. Darurat juga. Caranya. Oke. Nggak darurat amat. Sebenarnya kan klasifikasi darurat itu kan tergantung nurani ya sis, gitu. Orang bisa aja gitu loh, kadar daruratnya kita dengan orang lain tuh pasti beda gitu kan. Cuman prinsipnya begini, dana darurat itu logikanya adalah akan kita gunakan jika penghasilan kita itu mandek atau terhambat. Sehingga dana darurat itu bisa dipakai untuk memperpanjang napas keuangan kita. Gitu. Jadi kalau cuman buat beli sepatu, kalau misalkan kita nggak kebeli sepatu juga napas keuangan juga tetap bisa jalan kan gitu. Keuangan kita juga nggak akan terganggu. Iya Bu ya, kalau makosi syariah berarti kalau nggak ada itu lo masih bisa hidup nggak gitu kan? Nah, benar. Nah, kalau nggak check out di Shopee lo masih bisa hidup besok berarti bukan darurat gitu. Berarti ya? belum darurat. Itu cuman FOMO tuh, fear of missing out. Ya, itu ke bawah tren. Emosi ya, emosi saat. Okay. Apa tuh? Ini ada yang... Pada kondisi ini apakah banyak pekerja misalnya tidak dapat pendapatan atau dipotong pendapatan? Misalkan mereka tidak, gimana kalau nggak punya dana darurat? Oke, boleh jawab nggak nih kalau nggak punya dana darurat? Jawab aja Bu, ini saya masih cek. Kalau nggak, oh hasya toh. Kalau nggak bisa ini, nggak punya dana darurat gitu, ya mau tidak mau dia harus merelakan tabungan, gitu loh. Tapi tabungan itu kan sebelum kita merelakan tabungan ataupun aset, kita kan harus mengevaluasi dulu nih pengeluaran. Jangan-jangan ada pengeluaran yang sebenarnya bisa kita cut gitu. Contoh misalkan ternyata dia masih punya tagihan TV berbayar gitu kan. Itu kan bisa di-cut gitu loh. Nggak nonton TV juga masih hidup kali kan gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata traveling bisa di-cut gitu, ditunda. Jadi ada sebetulnya 4 klasifikasi pengeluaran. Yang pertama itu adalah penting dan tidak mendesak. Gimana penting? Ada yang penting dan mendesak. Ya, penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini ya otomatis beras gitu kan, kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sehari-hari lah gitu yang memang harus dipenuhin gitu. Dan ini harus prioritas gitu. Kemudian yang kedua adalah penting tapi nggak mendesak. Gitu. Penting tapi nggak mendesak. Contoh misalkan haji. Haji itu kan penting buat kita umat muslim, tapi kan nggak mendesak, masih bisa ditunda gitu kan. Tapi kan kalau kita pakai tabungan haji bukannya tiap bulan pasti dipotong ya Bu ya? Nah itu kan bisa kita minta untuk di-cut dulu, direhat dulu. Okay. Kemudian yang ketiga tidak penting tapi mendesak. Contoh nih, renovasi rumah udah bocor, otomatis kan mendesak. Tapi kan nggak penting-penting banget gitu loh, masih bisa ditembel, kendaraan butuh diservis. Ya. Kenapa? Masih bisa ditadain pakai baskom, pakai ember. Nah itu, tapi mendesak kan, kalau misalkan kita nggak segera perbaiki, kan bisa rusaknya bisa merembet kemana-mana gitu loh. Terus kemudian yang keempat, tidak penting tapi juga nggak mendesak. Contoh kayak tadi Shopee tadi itu, nggak penting tapi juga nggak mendesak. Gimana Bu caranya kita mempertimbangkan ini nggak penting gitu? Apakah kita harus think twice gitu ya? Berapa kali mikir baru akhirnya kita nggak check out? Iya betul. Akhirnya nggak check out. Ya akhirnya masuk keranjang terus kan gitu. Nah, diingetin sama Shopee.
memang untuk kayak gitu butuh ini ya, butuh apa namanya, pikiran jernih sebetulnya. Kita harus tahu diri kita sendiri apa sih sebetulnya yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Nah, makanya untuk tahu apakah dana darurat itu bisa untuk memperpanjang napas keuangan kita berapa bulan, yang pertama kita lakukan adalah mengevaluasi keuangan. Mana yang termasuk penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, tidak penting tapi tidak mendesak, dan seterusnya. Gitu loh. Nah, pembagian itu yang kemudian mana yang bisa kita tunda, mana yang harus kita penuhi. Jadi kalau misalkan nggak ada dana darurat sekalipun dan kita punyanya tabungan ataupun aset gitu loh, kita punya perkiraan nih, kita punya waktu berapa lama untuk mencari penghasilan yang baru gitu. Termasuk mahasiswa loh sis. Mahasiswa itu kan sebetulnya kan yang paling rawan itu adalah ketika habis lulus. Ketika posisi dia bukan lagi habis lulus. Mahasiswa nih, mahasiswa yang tadi wisuda, ya kan? Mereka kan dalam kondisi yang berada pada status ngawang-ngawang. Mahasiswa bukan, pekerja juga bukan. Mau minta jajan ke orang tua bukan mahasiswa. Mau punya duit sendiri belum kerja. Iya. Jadi kalau mahasiswa nggak punya dana darurat, yang ada yang menjatuhkan harga diri karena masih minta ke orang tua. Masalah sebagian besar teman-teman yang hadir malam ini mungkin yang pada bertanya-tanya nih Bu, secara kan ya, namanya nggak kuliah, nggak ke kampus, lagi di rumah, jelas nggak ada pemasukan ini. Karena salah satu alasan mereka bisa merantau terus dapat duit bulanan gitu kan. Sekarang semua kan jadi nggak dapat duit bulanan Bu, makanya minta kuota orang tua. Apalagi dana darurat nih pada bilang gitu nih, apalagi pada dana darurat Bu. Duit aja nggak ada gitu kan dari orang tua gitu. Nah, makanya dana darurat itu sebetulnya bisa disiapkan. Galau ini Bu. Gimana? Ya terus apa yang bisa dilakukan sama mahasiswa galau yang mereka nggak dapat uang saku dari orang tua juga gitu kan? Ada yang punya usaha juga kemarin katanya karena COVID ya terus tutup gitu, jadi sepi. Gitu. Nah, terus gimana nih Bu solusinya untuk mengadakan duitnya aja nggak susah gitu, apalagi gimana bisa mengelolanya? Apa yang bisa? Nah, kalau dana darurat itu kan sebetulnya paling enak itu disediakan ketika kita sudah punya penghasilan sendiri, gitu. Sementara mahasiswa yang sekarang itu kan punyanya bukan penghasilan tapi pemasukan. Pemasukan dari orang tua gitu loh. Jadi kalau nggak ada pemasukan dari orang tua, yang nggak ada yang disisihin, mau gimana lagi gitu. Tapi kan sebetulnya mereka dalam kondisi dalam kondisi terpenuhi kebutuhannya. Karena mereka tinggal sama orang tua gitu. Akan lain cerita kalau misalkan ternyata mahasiswa ini tidak tinggal dengan orang tua, tidak dibiayai oleh orang tua gitu ya, tapi pemasukannya hilang atau berkurang gitu. Ya apa yang dilakukan ya otomatis mau tidak mau harus evaluasi aset gitu loh. Mana aset yang bisa dijual, mana yang tidak kan gitu. Mana yang bisa dihemat pengeluarannya, mana yang harus tetap terpenuhi. Bisa ya Mbak dan Mas jualan barang-barang pre-love, jadi YouTuber sekarang ini sangat-sangat menguntungkan. Saya lihat kalau jadi YouTuber. Iya loh. Harusnya 400 juta sebulan sampai miliaran. Harusnya kalau WFH ini kan kita bisa ini ya, kesempatan buat bersih-bersih kamar tuh, cari barang-barang yang nggak kepake, bisa dijual, bisa dibazarin ya kan? Cari barang yang nggak kepake yang kira-kira nggak bakal kita tengok lagi dalam beberapa waktu ke depan bisa di. Oh ya, ini ada yang nanya nih, gue protes karena nggak dinotis. Saya nggak tahu namanya juga. Gimana Bu mau jadi first jobber banyak karyawan lama yang di PHK? Saya aja deh yang jawab. Anda nilai sendiri jadi Anda kayak gimana? Ya kan, kalau Anda kira-kira daya saing harusnya nggak takut nih berkompetisi sama sebagian besar alumni yang lulus ataupun banyak pekerja berpengalaman yang di PHK. Jadi sekarang harus upgrade skill ya, mumpung lagi pandemi gini banyak kelas-kelas online yang dibuka, harus ikut kelas kerja asal kita rajin, bahkan coding juga bisa dipelajari secara otodidak dan macam-macam yang bisa kita upgrade skill aja deh gitu. Jadi sebentar kalau misalnya kita udah selesai pandemi,
kamu jadi punya added value gitu, dibandingkan dengan sebagian besar orang yang mungkin pernah bekerja dan dia hanya tahu di bidangnya. Karena kan mantan learner, mantan pelajar, jadi harus lebih. Ya nggak sih Bu, benar nggak sih Bu? Apa sih jadi? Iya benar, iya benar banget. Ini ada. Dan justru malah ini loh, sebetulnya. Ini aja Bu ya. Sebenarnya bikin bisnis juga bisa loh sis. Nah ini banyak yang mulai bisnis kecil-kecilan. Apakah ini termasuk FOMO? FOMO apa sih Bu? Fear of missing out, ikut tren. Oh jadi Bawa cuma tren. Ya fear of missing out ya. Jadi cuma ikut-ikutan gitu ya. Ya sebenarnya banyak banget loh peluang bisnis buat pandemi ini. Ya kalau tadi saya bilang kan ada 4 perubahan perilaku tuh kan. Ada yang stay at home gitu kan, tim rebahan di rumah, kemudian ada yang berubah bottom of piramidanya, kemudian yang go virtual sama yang empathy. Nah, sebetulnya kalau misalkan mau bisnis di era new normal ini, ya sasarannya 4 ini gitu loh. Saya kasih contoh misalkan gini, buat mereka yang tim di rumah aja, itu kan pasti kegiatannya ngubrek aja di rumah. Mereka akan membatasi diri untuk keluar. Berarti kesempatan kita dong untuk menyediakan kebutuhan yang mereka butuhkan di rumah. Apa itu? Ya bahan pangan misalkan gitu. Bahan pangan yang bisa di-delivery, kemudian produk-produk apapun yang sebetulnya menjamin keamanan dan kesehatan mereka. Artinya kalau misalkan pun kita jualan baju nih, karena kita punya produknya baju gitu, pastikan bahwa baju kita itu dikemas, diantarkan dengan kondisi yang bersih dan higienis gitu loh. Misal dikasih deh bonus tisu basah atau tisu swab tuh yang buat alkohol tuh, misalkan kayak gitu. Kan banyak caranya, termasuk buat mereka yang go virtual tuh kan. Sekarang kan banyak tuh model-model yang mama yang tadinya nggak bisa masak tuh kan, otomatis harus masak gitu. Ya kan kita bisa tuh bikin konten yang belajar masak, siapa tahu dapat endorsan, bumbu dapur kayak gitu kan, panci-panci kan lumayan gitu kan. Banyak kok peluangnya. TikTok kan ya, atau ini deh Mas Nopal nih. Saya jawab juga ya mungkin ya, kalau saya ngeliat sekarang peluangnya ya itu tadi sih, kita bisa memanfaatkan berbagai platform online ya nggak Bu? Jadi buat atau misalnya kita tadi sih upgrade skill sehingga kita bisa bikin atau bantu teman-teman usaha buat memasarkan produknya gitu. Ada sesi-sesi tentang bisnis ya Bu ya, di episode-episode ngebakso selanjutnya nih yang ngebahas. Oh bener banget. Banyak banget sebenarnya kalau kita bicara new normal tuh peluang diskusinya banyak banget. Tadi aja ya sebenarnya saya tuh udah sampai sempat muter tuh nyari baca-baca referensi itu ya, saya sempat muter tuh ke bisnis apa sih yang kira-kira oke gitu buat era new normal gitu loh. Nemu juga banyak kok bahasannya. Atau ini deh, apa yang bisa jadi kalian bisa jadi hobi mungkin ya Bu ya, bisa jadi juga pemasukan nih, kayak hobi cupang misalnya. Oke, cupang tuh ya, barangkali kita bisa bisnis makanan cupang. Nah, bisa tuh, atau akuariumnya, atau ya cupangnya aja, cari. Sekarang kan banyak orang yang kayak tadi ya, FOMO ya, fear of missing out ya, jadi itu bisa kita manfaatin loh. Banyak orang yang mungkin baru mau belajar cupang ini salah satu. Oke, saya cerita aja salah satunya ini tuh bisnis adik saya, jadi dia tanya punya studio itu loh sis. Terus corona terus tutup ya. Terus nikahan juga kan orang nggak banyak yang. Iya benar. Akhirnya dia mulai bisnis itu cupang. Banyak banget ya, ada more than 50 lah di sini tuh. Itu termasuk sesuatu yang menyibukkan kita, tapi juga ternyata menghasilkan. Nah, teman-teman yang doyan-doyan ngadu cupang daripada diadu, mending dijual aja. Orang bahkan kan sebetulnya bisnis itu juga punya banyak bisnis itu juga harus berubah kalaupun kita sudah terlanjur terjun ke bisnis ya, nggak mulai bisnis baru gitu, itu pun harus berubah. Pizza Hut aja kok sekarang sudah mulai jualan di pinggir jalan. Padahal dulu kelihatannya privilege-nya
kalau beli pizza tuh keren banget gitu ya. Tapi ternyata sekarang yang jual pizza tuh di pinggir jalan nongkrong. Gitu. Oke Bu, tolong saya minta kesimpulan nih karena teman-teman banyak yang nanya juga nih dana darurat sama tabungan intinya beda Bu ya. Tapi kalau prosentase Beda. dibahas ya Bu. Jadi kalau dari pemasukan mungkin berapa persen tabungan dan kira-kira tabungan sama dana darurat itu 50-50 prioritasnya untuk kita sisihkan atau mana yang lebih Oke, kita bagi aja deh. Kalau kita punya pemasukan atau pendapatan, kita bagi jadi 3. Living, kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Kemudian saving ini untuk dana darurat, untuk tabungan gitu, sama playing, gitu. Nah, kalau pas kondisi kayak gini kan kita nggak bisa kemana-mana ya, kita nggak bisa playing nih. Jadi playing ini bisa alokasinya dimasukkan ke saving atau dimasukkan ke living, gitu. Nah, kalau normalnya idealnya tabungan itu 10% minimal dari total penghasilan. Setiap bulan kita sisihin lah 10% misalkan gitu. 10-30% ya. Tapi kalau dana darurat itu sesuai dengan living cost kita setiap bulan. Kalau kita setiap hari pengeluaran utama kita, primer kita itu 1 juta tadi, ya berarti kalau lajang itu 4 kalinya living cost. Kalau sudah menikah nih tapi belum punya anak gitu kan, itu 6 kali. Kalau sudah menikah tapi baru punya 1 anak itu 9 kali. Kalau sudah menikah punya 2 anak kayak saya nih ya, walaupun kelihatannya masih kis gitu kan, tapi living cost-nya itu harus dikalikan 12. Termasuk juga businessman yang penghasilannya nggak tentu naik turun gitu ya, itu juga 12 kali living cost atau 1 tahun, setara dengan 1 tahun. Logikanya apa dana darurat itu? Kalau misalkan penghasilan kita itu mandek, nggak ada, paling tidak kita punya waktu untuk mencari penghasilan yang baru sepanjang dana darurat itu tersedia gitu. Kalau tabungan ya beda lagi peruntukannya. Makanya Bu, kalau misalnya gaji kita misalnya 4 juta, berarti tadi saving berapa gitu, dana darurat. Oke. Sebenarnya kita bisa pakai metode 50, 40, 30, 20. 50 itu untuk living cost. Kemudian 30 itu untuk saving. 20 itu untuk invest. 10 itu untuk zakat gitu-gitu loh. Sosial. Terus dana daruratnya? Tapi juga masuk ke saving. Jadi saving itu bisa untuk tabungan, bisa untuk dana darurat. Tapi peruntukannya beda. Bisa juga kita pakai model UMP. Kalau 1 kali UMP ya jangan utang lah gitu kan. Kalau 2 kali UMP bolehlah kita bagi ada sekian persen untuk utang. Utang itu juga nggak boleh banyak-banyak gitu. Dan dalam kondisi kayak gini, please jangan utang. Lebih baik kita jual aset gitu ya. Kalau memang kita nggak punya penghasilan, jual aset atau ciptakan aset. Caranya apa? Dagang. Atau dagang sekarang nggak perlu modal kan, bisa PO, bisa reseller dan seterusnya. Iya, bisa dropship gitu ya. Okay. Pokoknya jangan utang, karena nggak ada penghasilan nggak mungkin kita bisa bayar utang nantinya. Oh iya. Bu, tadi kayaknya udah mulai disinggung tentang investasi, dan terus teman-teman juga banyak yang nanya ini tentang investasi, baiknya kita invest kemana kalau misalnya di masa pandemi ini amannya di mana gitu. Kira-kira gimana Bu nih? Kan kita yang ke aset gitu ya, investnya tuh apa nih? Karena gini bukan sekarang tapi nggak ada yang beli, ya kan? Karena kayak jualan gitu kan, tapi yang beli tentu ada. Kayak misal jual bekas gitu kan. Sekarang harga lagi turun banget. Besok harganya bisa naik gitu. Apakah kita sebaiknya beli aset yang seperti itu atau saham? Karena saham juga kayaknya lagi fluktuatif banget gitu kan Bu. Karena baik kan kita nih gimana nih Bu kalau mau invest? Sebenarnya saham itu nggak cukup aman ya, agak beresiko kalau yang sekarang. Kenapa? Kalau sebenarnya tergantung tujuan keuangannya. Kita invest buat apa sih gitu?
Apakah untuk dana pernikahan, ataukah untuk beli rumah, ataukah untuk pendidikan anak, atau untuk traveling. Jadi kan jangka waktunya tuh beda-beda gitu ya. Kalau misalkan mau nikah 3 tahun yang akan datang, berarti kan itu kita ambil investasi yang kira-kira selama 3 tahun itu sudah memberikan imbal hasil yang cukup sesuai dengan kita harapkan gitu. Jadi beda-beda. Tapi basically yang paling aman sebetulnya investasi untuk kondisi saat ini tuh reksadana gitu. Reksadana tuh paling aman. Reksadana aja kan macam-macam ya. Ada reksadana syariah yang pasar uang, gitu kan, kayak sukuk, deposito, surat berharga syariah negara, gitu kan, SBSN gitu. Ada reksadana pendapatan tetap, gitu. Ya kayak apa? Kemudian ada reksadana syariah saham, ada reksadana syariah campuran, macam-macam sebetulnya. Nah, kalau kita punya saham, gitu kan, kalau dalam kondisi sekarang turunnya itu belum nyampe 10%, boleh kalian jual. Kalian pecah asetnya, bentuk jadi portofolio yang lain. Misalkan dibelikan reksadana atau kemudian dibelikan emas gitu. Kalau emas tuh sekarang juga agak tinggi ya, jadi nggak pas lah kalau investasi emas sekarang tuh gitu. Tapi kalau misalkan dia turunnya lebih dari 10% gitu kan, penurunannya, stop dulu gitu. Jangan jual. Mendingan kita tunggu sampai kondisinya membaik gitu. Karena terlalu rugi kalau turun 10% kita jual gitu. Mending kita tunggu. Karena memang saham itu kan untuk jangka panjang ya. Gitu. Itu kan tadi saham Bu ya. Tapi kalau yang kayak misal aset-aset yang gampang aja lah, kayak misal ada penawaran nih dari bank tertentu buat jual beli emas kayak gitu. Kalau sekarang kan emas udah jadi berapa ya? Hampir 1 juta mungkin ya. 952 apa ya? Pokoknya hampir 1 juta, mahal. Enggak ya Bu, kan sekarang bukan waktunya yang tepat untuk invest emas ya? Enggak, mahal banget sekarang emas tuh. Karena kan jangan-jangan ini besok malah tambah mahal nih, jangan-jangan bisa nyampe 1.500.000-an nih gitu kan. Kira-kira ada proyeksi kayak gitu nggak Bu? Apa masih bakal ya udah stabil aja gitu? Iya sih, cuman emas itu sebetulnya logikanya emas itu normalnya kita baru bisa terima imbal hasil yang worth it itu kalau udah lewat 5 tahun. Kalau kita cuman kurang dari 5 tahun, itu biasanya perubahannya nggak signifikan. Pun yang namanya kita lihat titik jenuh ya, gitu ya, teori titik jenuh itu kan, itu kan emas ini sebetulnya berada pada titik tertinggi loh saat ini. Saya masih punya tuh emas yang dulu saya beli harganya 450.000 gitu loh. Dan sekarang udah 950, saya mau jual juga sayang. Padahal saya tahu tuh nanti kalaupun naik, mau senaik apa sih gitu loh. Karena suatu saat pun ketika dia berada di puncak tertinggi gitu ya, belum nyampe 5 tahun pasti turun lagi kok. Gitu ya, jadi walaupun turunnya nggak banyak. Ya. Emas sih nggak apa-apa sebetulnya kita jual gitu kan, tapi asal disimpan lebih dari 5 tahun. Kalau cuma buat jangka pendek nggak worth it lah, nggak banyak selisihnya, capital gain-nya nggak banyak. Oke, terus kalau misalnya invest ke kalau misalnya properti kayaknya nggak mungkin ya, pandeminya apa? Kalau misalnya kalau punya duit banyak sih mungkin. Karena properti kan lagi turun. Iya sih. Oke, sekarang kita masuk nih yang ke Islamic Financial Planning nih. Ada pertanyaan dari Bu Fitreka. Kayaknya ngetes ini Bu. Waduh, apa nih? Aduh, deg-degan saya. Kayaknya bukan dia nanya nih. Dana darurat udah setahun dan mencapai nisab. Sementara dana itu disisihkan dari pendapatan dikenai zakat per bulan. Tetap ada zakat malnya apa enggak nih Bu? Waduh. Ngetes ini mau ngetes. Ya iyalah. Ya iya dong. Okay. Kan dana darurat logikanya nggak dipakai buat apa-apa, dia diendapkan. Oke, benar. Berarti kan kalau udah cukup nisab harus dikeluarin zakatnya. Jadi kayak misal untuk tabungan gitu ya, investasi, terusan yang tadi ada tambahan hal ini, ada pengetahuan baru nih, dana darurat. Berarti itu kan dana yang idle ya. Dan kalau dana penalti kan kalau dalam ekonomi Islam. Itu beneran nggak sih? Kayak misal kemarin dananya mahasiswa nabung ya. Mahasiswa nih nabung tapi misalnya, wah berarti rich. Dalam berwaktu tertentu dalam 1 tahun itu kan idle dananya. Itu apakah juga harus dizakatin Bu? Iya.
zakat mal itu kan berlaku untuk harta yang dia tidak idle, tidak digunakan. Artinya selama 1 tahun itu dia tidak diputarkan, tidak diproduktifkan, tidak digunakan gitu kan, maka pasti kena kalau dia cukup nisab dan cukup haul gitu. 2,5% nggak banyak lah, kalau logikanya kalau udah setahun cukup nisab, ya berarti 2,5%-nya pasti nggak banyak dibandingkan total hartanya. Iya, berarti tetap ya Jangan pelit-pelit lah. Nah, sepenting apapun kepentingan kita, jangan lupa tijaroh yang tidak akan merugi, yaitu belanja di jalan Allah. Benar nggak sih Bu? Oh, jadi kayak iya benar. Misalnya kita tadi jalan rugi, gimana dong Bu? Gitu kan. Apalagi sekarang bisnisnya apa? Berbisnislah sama Allah. Jadi dulu kan, jangan sampai harta tabungan tadi ada hak orang lain yang belum kita keluarin. Oke, ini ada dari Mas Ahmad Farhan. Bagaimana membedakan penggunaan dana darurat dan tabungan, Bu? Nah, itu tadi sih ya. Mungkin bisa diperjelas. Oh, udah tadi. Udah ya. Pokoknya membedakan dana darurat sama dana tabungan kan peruntukannya. Makanya, kalau misalnya kita nggak bisa makan esok hari, maka itu darurat ya. Kalau misalnya, ya pokoknya gitu. Kita lihat aja dari tingkat kepentingannya. Dan dana darurat itu bisa disimpan dalam bentuk aset loh, aset yang liquid tapi ya, karena dana darurat kan kita nggak tahu kapan butuhnya gitu, jadi harus disimpan di aset yang liquid. Contoh misalkan deposito emas gitu, kemudian tabungan berencana gitu, itu bisa. Bu, sekarang ini kan kita ini lagi darurat ya, benar nggak sih Bu? Jadi sekarang kondisi darurat. Halo Bu? Yo. Ya. Ini kan seharusnya kita waktunya bukan untuk menyisihkan dana darurat, tapi untuk menggunakan dana darurat nggak sih Bu? Benar. Sekarang sebetulnya tapi tergantung juga sih gitu loh. Tergantung juga karena kan ada juga yang dalam situasi kayak gini dia tidak dalam posisi darurat gitu loh. Misal penghasilannya tetap ada, kemudian hidupnya aman-aman aja, lempeng-lempeng aja ya, cuman berbeda lokasi kerja aja gitu kan, ada yang begitu. Tapi ada juga yang kemudian dia penghasilannya dipotong, atau kemudian dia dirumahkan atau di PHK, atau mungkin tertunda gajinya, atau mungkin bisnisnya kurang lancar sehingga penghasilannya berkurang. Nah, yang kondisi yang seperti itu kan yang sebenarnya membuat dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan standar yang biasanya. Nah, pada kondisi itu maka bolehlah dia pakai dana darurat gitu. Cuman ya harus hati-hati karena kan kita nggak tahu nih selesai pandemi ini kapan gitu kan, 1 tahun ke 2 tahun. Kalau menurut studi Harvard itu kan sampai 2022 nih kondisi yang seperti ini gitu kan. Perubahan perilaku, perubahan kita akan terus dinamis menghadapi COVID itu sampai 2022 itu menurut penelitian Harvard ya gitu. Artinya kalau dana darurat kita itu cuma cukup sampai 6 bulan gitu loh. Padahal kita nggak tahu pandemi ini selesai kapan ya. Jadi harus hati-hati penggunaan dana darurat juga. Oke. Ini ada Mas Yasadi. Yasadi ini siapa ya? Saran buat adik-adik yang mau nabung, voucher diskon flash sale, udah itu aja. Kenapa? Benar ya, karena yang bikin kita salah fokus adalah impulsive buying ya. Kalau kompulsif. Gimana bicara mengendalikan diri dari hal-hal yang kayak gini nih. Ada flash sale, diskon, kayak kita nggak butuh, tapi karena besok lagi nggak ada nih gitu. Ya, ini termasuk ini supaya kita disiplin. Saya cerita bahwa tadi udah kita bikin kan, tadi kita udah bikin pos-posnya nih gitu kan, kita niat ingsun gitu, tapi kan paling cuma sehari 2 hari ya, besok ada flash sale ada. Iya, karena memang gini sih, otak itu ternyata punya kemampuan untuk menipu kita supaya kita jadi boros. Padahal kita sudah punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kenapa? Karena ternyata bagian otak kiri dan otak kanan itu seringkali dia berdebat gitu.
otak manusia itu punya kemampuan akuntansi mental, yang artinya dia tuh bisa membedakan keuntungan dan kerugian dari sebuah harga gitu. Kadang-kadang kan kita mikir gitu, harga 999.900 itu lebih murah daripada harga 1 juta, padahal selisihnya cuma 100 perak. Sebenarnya Ya, itu gitu. Terus si penjual aja gitu ya Bu ya. Padahal kita udah tahu gitu. iya. Makanya penjual itu seneng banget tuh pakai harga yang ganjil-ganjil, karena kita berpikir harga ganjil lebih murah daripada harga yang genap gitu. Dan kita juga masih mindsetnya begini, barang mahal itu pasti branded gitu. Barang yang murah pasti KW, padahal belum tentu kan. Kita juga kadang seringkali berpikir bahwa barang yang cash itu jauh lebih mahal ketimbang kalau kita beli kredit. Makanya itu yang membuat kita akhirnya meremehkan, nggak apa-apa deh utang dulu gitu. Nggak apa-apa deh nyicil dulu. Nah ini yang bahaya gitu. Makanya kita perlu jadi smart shopper gitu. Smart shopper tuh yang kayak apa sih? Yang kayak misalkan ya, kalau mau jadi smart shopper itu yang pertama adalah kita punya wishlist gitu loh. Kita setiap bulan itu kita harusnya punya daftar keinginan dan daftar kebutuhan. Tapi nggak cuma bulan ini aja loh, harusnya bulan depannya juga iya gitu loh. Supaya kita juga punya rancangan, oh bulan depan tuh siapa sih yang ulang tahun? Bulan depan tuh ada acara apa sih? Ada kondangannya siapa sih? Harus nyumbang ke siapa sih gitu. Bulan depan itu saya butuh apa sih? Harus bayar cicilan apa sih gitu. Jadi nggak hanya bulan ini saja, tapi bulan depan. Sehingga gitu ya, kalau kita sudah punya wishlist, kita itu punya komitmen. Cuma kadang-kadang nih komitmen untuk membuat wishlistnya yang kita nggak punya gitu. Makanya tadi saya bilang new normal itu adalah eranya berubah. Berubahnya nggak hanya dari sisi protokol kesehatan, tapi juga protokol keuangan gitu. Jadi percuma dong saya keluar-keluar begini kan soal protokol keuangan dan kesehatan gitu, tapi ternyata pada nggak ngelakuin itu. Yo hayo berubah gitu. Oke, Bu, tapi kan tetap nih ya, tadi dari hierarkis kan ada apa namanya aktualisasi diri ya, self actualization ya. Tetap kayak gitu ya. Apalagi ini pertanyaan dari PR Fania, nggak tahu nih. Mungkin yang dimaksud di sini kan udah dibagi-bagi tuh untuk living cost, investment, dan sosial. Supaya tadi kita di jalan Allah. Tapi juga ada buat kita eksisnya gimana nih Bu? Kita nyisihkan dari dana mana nih, karena mau nggak mau ya kita sekarang kan ya eksis gitu kan. Kita juga branding, self branding ya, untuk wah nih ternyata juga self branding bukan untuk pamer. Beda lah ya. Kita ya sebenarnya tadi kopinya Ibu nih. Oh, tenang, saya udah bisa bikin kopi yang murah tapi enak. Dalgona Coffee bikinan saya oke banget loh. Dalgona ya? Udah kaktus. Iya, udah kaktus lewat lah gitu kan. Starbucks lewat pokoknya. Pokoknya cukup dengan Nescafe klasik sama susu diamond dah enak aja. Iya, ibunya. Oke Bu, tadi kalau misalnya kita untuk lifestyle lah ya, untuk gaya hidup, untuk habit, untuk kita eksistensi diri gitu, untuk self branding itu kira-kira kita anggarkan juga nggak? Boleh dianggarkan, tapi jangan banyak-banyak. Artinya kita juga harus lihat porsi yang untuk kebutuhan dasar juga gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang melarang kita untuk menyisihkan untuk playing gitu. Kita kalau misalkan ada 3 tadi, living, saving, and playing gitu, kita boleh loh mengkiaki bahasanya ya, menempatkan porsi persentase sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Bagi orang yang penghasilannya tinggi gitu kan, barangkali living ini hanya cukup 20% aja cukup gitu loh. Sisanya bisa untuk playing, senang-senang, sama buat saving gitu, buat investasi gitu kan. Tapi buat mereka yang pendapatannya kecil, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya jangan maksain untuk ngasih persentase playing gede-gede gitu. Kecuali kalau dia mau berhemat gitu kan. Masalahnya kan playing ini kadang-kadang dipengaruhi oleh gaya hidup. Ya kan, gaya hidup ini nanti pasti akan mempengaruhi dengan yang kebutuhan dasar. Jadi hati-hati. Untuk hidup cukup, untuk gaya hidup yang kurang. Betul. Jadi semahal apapun, sebesar apapun pendapatan kita nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Iya, jadi gitu ya, kita harus benar-benar disiplin. Mungkin ada pertanyaan yang
yang terakhir nih ya Bu ya, sebelum kita akhir, karena waktunya tinggal 5 menit lagi kurang lebih nih. Dari Mbak Hilda, punya teman yang milih untuk cuti kuliah buat kerja. Gimana Bu pendapat Ibu ya? Bukan sebagai financial planner loh ya Bu, bukan sebagai kaprodi. Nggak apa-apa, saya dulu juga cuti 1 semester buat kerja kok, gitu. Yang penting skripsinya lulus tepat waktu, udah aja. Ya kan? Saya dulu juga cuti kok satu semester cuma buat kerja di Jakarta, gitu. Tapi kerjaan saya ngefek sama skripsi, gitu. Nah, nggak apa-apa gitu loh. Semua orang punya pilihan. Kita nggak bisa menghakimi pilihan orang lain bahwa pilihan saya atau saran saya harus dilakukan, saran saya cenderung lebih benar ketimbang apa yang kamu lakukan. Nggak bisa. Setiap orang itu punya kondisi dan pilihan masing-masing gitu. Kalau memang kemudian dia cuti untuk bekerja, nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi ingat, apapun pilihan harus punya benefitnya untuk kalian gitu. Entah itu bekerja atau tetap studi harus ada benefitnya. Jangan sampai kemudian Anda kerja, tapi kemudian gajinya itu hanya habis sekali lewat. Akhirnya apa yang didapat? Ya pengalaman aja gitu kan. Tapi akhirnya nggak bisa invest, nggak bisa nabung, nggak punya dana darurat. Akhirnya apa? Ketika jenuh, bosan, tidak semangat dengan pekerjaan, balik lagi ke kuliah juga akhirnya berantakan gitu loh. Artinya tetap harus komitmen, ada benefit yang didapat, ada tujuan yang harus juga dicapai gitu. Oke, ternyata masih ada yang nanya nih Bu, dari Mbak. Mungkin ya ini 2 yang terakhir kayaknya nih. Nah ini sebenarnya iya juga nih, kan kalau sekarang mungkin kita waktunya nggak menyisihkan dana darurat ya Bu. Jadi tadi yang saya bilang kan sekarang kita lagi darurat, justru kita darurat. Jadi itu sebenarnya fleksibel ya Bu. Tadi kebagian 50%, terus 20%. Iya, fleksibel sekali. Aja gitu ya, tergantung dengan kebutuhan gitu kan. Kalau sekarang kita mungkin malah lebih besar ke living ya, gimana kita survive dulu guys. Iya, yang penting itu survive dulu lah gitu kan. Setelah survive baru invest lah gitu. Jadi dana darurat pun ataupun tabungan meskipun secara teori ada persentase idealnya gitu ya, 10, 30, 20. Sebetulnya kembali lagi ke kita loh. Tergantung kondisi kita. Kalau kita mampunya nabung 5.000 sehari atau sebulan nggak apa-apa. Yang kecil bukan jumlahnya sebetulnya yang penting, tapi konsistensinya gitu loh. Karena kalau setiap hari, setiap bulan kita konsisten menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk di saving, untuk diinvest, untuk disimpan dalam dana darurat, nanti lama-lama akan kekumpul kok. Kalau konsisten gitu loh. Kalaupun cuma besar tapi cuma sekali-sekali ya nggak ngumpul juga kok, sama aja gitu kan. Apalagi kalau udah ngumpul besar gitu, tiba-tiba ketika butuh diambil lagi, ya nggak akan ngumpul gitu. Oke, makasih Bu Soya atas sharingnya malam ini, sangat bermanfaat sekali. Saya juga dapat baru gitu ya. Jadi ternyata selain tadi ada uang tabungan juga ternyata harus disakatin, kita harus nyimpen dana darurat juga. Terus ternyata kita punya pos-pos yang itu harus kita patuhin. Untuk generasi milenial khususnya mahasiswa nih, para penonton kita malam ini, ada pesan nggak kita closing? Oke. Jadi meskipun kondisinya pandemi sekarang, yang seperti sekarang, kita tetap harus optimis sebetulnya. Seberapa banyak pun penghasilan kita, tetap optimis. Financial goals itu tetap penting gitu. Hanya kita butuh penyesuaian karena kondisi ini kan penuh perubahan. Jadi kita harus tetap realistis aja sih. Suka nggak suka perubahan pasti terjadi. Yang penting jangan memaksakan diri untuk menjadi keren supaya dapat pujian mereka yang ada di dunia maya gitu. Tapi jadilah keren untuk bisa dapat pujian dari penghuni langit. Gitu. Dan malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat, gitu ya. Kuatnya nih. Jadi tetap lakukan financial planning ya. Ya. Penting akhirat duluan baru kita kejar dunianya gitu ya Bu ya. Makasih Bu sharing ini. Ketemu lagi di sesi Q&A Prodi karena ini kayaknya banyak yang mau nanya tentang skripsi, tentang cuti, macam-macam. Japri saya. Antum sebagai kaprodi, sekarang sebagai financial planner. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Oke, terima kasih semuanya. Ini mari kita akhiri. Lain kali kita adain giveaway ya Bu ya. Giveaway-nya virtual signature aja ya, tanda tangan virtual dari Bu Soya. Yang boleh. Saya sama Bu Soya yang mau tutup teori
Besok harus kalau ibu saya lagi harus ngikutin sampai akhir biar dapat giveaway. Tanda tangan kayak artis. Makasih. Tanda tangan saya berharga ya. Sama teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, semoga sudah terwakili sama tadi jawaban-jawaban dari yang sudah disampaikan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.